Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya selama 1 minggu ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan dan usaha kita, bahkan kesehatan kita semua. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan beribadah kepadanya dan kita menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan bagi Dia. Untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri, saya akan memimpin doa pembukaan dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan akan mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin. Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorach misor, alechet bedereku beleyarech ito, lahalak be'et sarisa welasaha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom. Haleluya, luar biasa Allah kita, amin. Kalau kita ada hari ini, minggu ketiga di bulan Oktober, saudaraku, waktu berlalu gak terasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita udah 10 bulan ada di tahun 2021. 2 bulan lagi selesai, kita masuk tahun yang baru. Dan kalau hari ini kita masih ada bersama keluarga yang kita kasihi, kita percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua hanya kemurahan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Yes Lord, pagi ini kami umat-Mu, kami datang menghampiri takhta kudus-Mu Tuhan. Kami rindu bawa pujian kami rindu bawa ucapan syukur kami rindu bawa pengagungan kami. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord.
bisa jemput Bapak Ibu Saudara sama-sama berdiri. Katakan, Kau sungguh hanya Yesus yang mengasihimu. Thank you Lord. namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama
apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Yes Lord, sebab bagi kami satu hari kami lebih baik ada di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes Lord, kami hanya mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu, memuji-Mu. Kau yang layak disembah, yang layak dipuji. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, yes Lord. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, we wanna dwell in Your presence, Lord. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku Memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Yes. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati Dan menikmati semua kemurahan. oh, kami mau menikmatinya Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes Lord, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu, di pelataran-Mu. Bukan karena hari ini hari Minggu, tetapi kami rindu setiap hari kami ada di dalam pelataran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau
Engkaulah penyembuh dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah sukacita kami. Engkau kota benteng kami, gunung batu kami. Engkau Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami perlukan, melampaui apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus yang perkasa, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya yang paling meriah. Kalau hari ini kita ada, saudara, sekali lagi saya mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kita, amin, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Yeah.
untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama Tuhan kita ada di dalam genggamannya. Amin saudaraku. Saatnya Bapak Ibu Saudara kami persilakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya dengan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau bisa juga melalui scan QRIS yang juga tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena di hari-hari ini kami masih tetap diberi kesempatan untuk bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, persembahan ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Tuhan berikan juga hikmat tuntunan buat setiap pengurus pengelola yang mengurus persembahan kami. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap benih yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami tabur saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita bulan ini adalah tentang keluarga. Ya saudara, keluarga bukan hanya keluarga kita di rumah, saya percaya, tapi kita juga punya keluarga rohani. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi ini, siang ini, dan belum bergabung di dalam komunitas rohani yang ada di gereja diaspora, saya rindu Bapak Ibu untuk ikut bersama, bergabung, supaya setiap kita mengalami kekuatan, bukan hanya karena ada Tuhan, tetapi kita dikuatkan karena kita punya keluarga yang hidup dalam kasih. Haleluya. Kami mau dengar firman Tuhan. We need it more than anything in life. Kami datang di hadirat-Mu dan
satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu samanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan sudah jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segala tiada yang dapat mengasihi tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segala. Sekali lagi katakan tiada yang dapat melebihi tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali ya meskipun hanya di dalam ibadah streaming.
Tapi bersyukur saudara-saudara semuanya sehat, ya puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya akan ajak saudara-saudara sekalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan di mana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah. Bahkan kami percaya ketika kami beribadah, maka Tuhan hadir untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kami, untuk menguatkan kami, dan bahkan untuk memberikan jalan keluar kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Hamba juga mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi hamba-Mu, menyucikan dan menguduskan, supaya saat ini hamba benar-benar layak disebut sebagai hamba Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang saat ini ditinggikan dan dipermuliakan dan bahkan dihormati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami tinggikan dan kami muliakan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat apa yang kita hadapi pada saat-saat ini. Banyak orang kebingungan, khawatir, sehingga terkadang kita seolah-olah ingin untuk ngatur Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk memberikan jawaban kepada setiap doa-doa kita. Tapi lewat firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini, bersyukur saya berdoa supaya lewat pemberitaan firman Tuhan saudara sadar bahwa Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong saudara, memberkati saudara, menyertai, melindungi saudara, dan bahkan memberikan jalan keluar buat saudara. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, saudara mendengar dan menyimak dengan baik. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan memberikan arahan kepada kita, saudara. Ya, di sini ada satu peristiwa yang luar biasa yang membuktikan bahwa Tuhan punya begitu banyak cara, saudara, untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Seperti kita tahu dari ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal 16. Tuhan marah kepada Ahab karena Ahab menikah dengan Isabel, saudara, ya. Isabel itu anak dari Raja Etbaal, ya saudara. Seperti kita tahu Isabel itu penyembah berhala. Dan saudaraku ternyata setelah Ahab menikah dengan Isabel, dia melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat ke-33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi apa yang diperbuat oleh Ahab raja Israel itu menyakiti hati Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan kutukan, ya, dan kutukan itu disampaikan kepada Elia supaya Elia sampaikan kepada Raja Ahab. Menurut saya hal ini perlu keberanian dan iman dari
Elia, saudara. Karena dia harus masuk ke dalam istana raja, lalu menyampaikan kutukan. Tentunya berbahaya, saudara. Ya, kalau masuk ke istana raja memberikan ramalan yang bagus-bagus, nah itu bagus, saudara. Tetapi Elia masuk ke dalam istana dan menyampaikan kutukan-kutukan. Namun apa yang disampaikan oleh Elia tidak langsung terjadi. Karena berbicara soal waktu. Tahun-tahun yang tidak akan ada turun hujan. Artinya bukan 1 tahun, tetapi ternyata 3 tahun. Dan ketika terjadi apa yang disampaikan oleh Elia kepada Raja Ahab, ternyata terjadi. Enggak ada turun hujan. Dan Raja Ahab marah, saudara, ingin membunuh Elia. Dan Tuhan tahu itu. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi, lari. Ya, di dalam ayat yang ketiga pasal 17, 1 Raja-Raja. Firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu Tuhan menyampaikan hal yang luar biasa di ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, oke, itu oke, saudara ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan sampaikan begini, burung-burung gagak, artinya bukan 1 ekor burung, tetapi beberapa burung-burung gagak telah kuperintahkan. Jadi Tuhan mampu memerintahkan siapa saja, termasuk binatang-binatang. Jadi Tuhan bilang, telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi saudara, ketika Tuhan memerintahkan, semuanya jadi. Kalau kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-55, saudara, di situ juga berbicara bagaimana Tuhan memberikan perintah. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian juga akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu sebabnya saudaraku, dalam 1 Raja-Raja tadi Tuhan bicara apa? Aku telah memerintahkan, telah kuperintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Jadi ketika Tuhan memerintahkan siapapun juga pasti terlaksana. Enggak mungkin gagal. Setiap firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan pasti terlaksana. Itu sebabnya ayat 5 berbunyi, lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Intinya taat. Enggak bertanya-tanya, masa si burung gagak mimpi kali ya. Elia enggak bertanya-tanya, enggak ragu-ragu. Apapun yang Tuhan perintahkan dan firmankan, dia lakukan. Dia langsung pergi, saudara. Meskipun kalau dipikir-pikir secara logika, nggak mungkin lah burung gagak itu bisa ngasih makan Elia. Tapi di sini dinyatakan, makanya Elia istimewa, saudara, di mata Tuhan. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Lalu ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang 2 kali sehari. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak yang diperintah oleh Tuhan, benar-benar loh saudara, membawa roti dan daging kepada Elia. Dan ia minum dari sungai itu. Jadi saudaraku, burung-burung ini taat ya pada perintah Tuhan. Pagi dan petang 2 kali sehari, burung-burung gagak ini membawa roti dan daging. Saudaraku, banyak hal terjadi dalam hidup kita yang enggak masuk akal. Untuk membuktikan kita enggak usah rese, enggak usah punya pikiran sok-sokan untuk ngatur Tuhan. Enggak usah, saudara.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam pengalaman hidup saya, banyak hal-hal terjadi bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Tanpa kita nggak usah ngatur-ngatur, Tuhan cukupkan. Saudaraku, dan aneh-aneh, kalau Tuhan perintahkan burung merpati, burung yang jinak masih mungkin. Tapi Tuhan ambil burung gagak, saudara, binatang buas yang nggak mungkin dijinakkan. Saya nggak pernah ngelihat di sebuah rumah memelihara burung gagak, udah jelek lagi, ya kan? Dan buas, saudara. Ya, jadi Tuhan ambil burung gagak supaya kita tahu bahwa memang Tuhan kita tuh dahsyat. Jadi dibuktikan. Dan saudaraku, bukan itu saja, tetapi yang dibawa oleh burung gagak ini adalah roti. Saudaraku, kita tahu, saudara, kalau membawanya buah-buahan masih mungkin kan. Tapi Tuhan kasih lihat kepada kita saat ini, yang dibawa oleh burung-burung gagak itu roti. Kita tahu juga, saudara, nggak ada pohon yang berbuah roti kan. Lalu dari mana itu roti? Ya saya nggak tahu, saudara. Mungkin paling nggak tuh itu burung-burung gagak itu mencuri di kerajaan lah. Ya karena pada saat itu sedang terjadi kelaparan. Orang lagi kekurangan makanan. Maka makanan yang ada itu pasti adanya di kerajaan, kira-kira ini pikiran saya. Ya, jadi burung-burung gagak itu pergi ke kerajaan, ya, lalu saudaraku curi lah itu roti-roti, ya dibawalah kepada Elia, saudara. Dan yang luar biasa lagi, bukan hanya roti saja loh, daging juga. Kita tahu juga kalau yang namanya binatang buas, di mulutnya ada daging, nggak mungkin lah dilepeh. Tetapi itu dilakukan oleh burung-burung gagak itu atas perintah Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi ketika Tuhan akan mencukupkan, janji-janji Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita, Dia akan cukupkan. Bagaimana caranya? Nggak usah mikir. Yang penting apa? Taat saja, percaya saja. Ya, jadi saudaraku, saya teringat ada satu kesaksian ya, saudara ya. Terjadinya itu sudah lama ya, dan terjadi di Inggris. Di sebuah rumah yatim piatu, saudara, yang miskin. Dan pada saat itu, saudara, rumah yatim piatu itu sedang kekurangan makanan. Ya, saudara, semua makanan habis. Musim dingin loh, saudara. Tetapi ibu asramanya itu tuh punya iman, selalu mengajarkan kepada anak-anak yang dibinanya, yang diasuhnya, saudara, untuk punya iman. Jangan melihat segala sesuatu dengan mata jasmani, lihat dengan mata rohani. Jadi pada saat mau makan malam, semua anak-anak sudah kumpul di meja makan, anak-anak ini ngelihat nih, ya piringnya kosong. Tapi ibu asrama memerintahkan seorang anak untuk berdoa. Berdoa ya, Matius kamu berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan yang Tuhan sudah sediakan. Matius dasar anak kecil langsung ngomong, Bu gak ada makanan kok, mengucap syukur untuk makanan ini. Jadi ibu asramanya ngomong begini, jangan melihat dengan mata jasmani, lihat dengan mata rohani. Anak ini anak kecil ya, jadi nurut aja, percaya saja. Langsung berdoa, semuanya juga berdoa, saudara. Tuhan kami bersyukur untuk makanan yang sudah Engkau sediakan bagi kami saat ini. Tuhan tolong memberkati supaya semua makanan ini berguna bagi tubuh kami, membuat kami lebih sehat dan bertumbuh dengan luar biasa. Jadi saudaraku begitu amin, ada yang ketuk pintu saudara. Ketika dibukakan pintunya, ibu asrama kaget saudara, karena ternyata ada seseorang yang sedang dorong semacam gerobak. Gerobak itu penuh dengan roti. Ternyata apa saudaraku? Ya, yang membawa roti itu, gerobak itu saudara, ngomong begini, ini dari toko roti yang sepanjang hari ini gak laku satupun, biasanya rame, tapi hari ini gak ada yang beli. Dan pemilik dari toko itu seperti Tuhan bicara, daripada kadaluarsa lebih baik dikirim ke yatim piatu ini. Dan si pesuruh ini nurut saudara, pergi ke situ membawa roti. Itu anak-anak senengnya luar biasa, bersyukur. Saya ngomong ini terharu ya saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara.
Tuhan punya begitu banyak cara. Untuk memberi makan anak-anak di rumah yatim piatu itu, Tuhan membuat sebuah toko tuh nggak laku loh saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara sekalian sekali lagi, jangan sok-sokan untuk ngatur Tuhan. Amin saudara. Tuhan mencukupkan. Burung gagak saja bisa diperintah oleh Tuhan untuk mencukupkan Elia. Kemudian toko roti itu pun Tuhan bikin gak laku supaya mencukupkan anak-anak yatim piatu. Ya. Dan saudaraku bukan hanya mencukupkan saja, juga melindungi kok. Tuhan punya begitu banyak cara untuk melindungi. Saya suka banget, saya senang sekali saudaraku ketika membaca firman Tuhan bagaimana ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir. Itu nggak bisa habis kalau diceritakan. Kenapa mereka sempat atau harus selama 40 tahun. Padahal nggak perlu 40 tahun juga sudah nyampe. Tetapi firman Tuhan katakan supaya orang-orang Israel lebih mengenal Tuhan. Dan Tuhan ingin tunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka itu Tuhan yang dahsyat. Sehingga mampu juga mencukupi, melindungi. Ya saudara, lewat apa? Ketika orang-orang Mesir mengejar orang-orang Israel, maka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 di situ berbunyi demikian saudara. Ya, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi saudaraku, itulah yang Tuhan lakukan. Memang sih kalau nggak ada tuntunan, mereka bisa muter-muter di situ tuh saudara, ya. Tapi kan Tuhan bisa merubah dirinya menjadi tiang awan dan tiang api, melindungi, menyertai dan melindungi. Maka pada Keluaran pasal 14 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, dua ayat ini membuktikan bagaimana Tuhan melindungi umat Israel dari kejaran orang-orang Mesir. Ayat 19 berbunyi demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Saya diajar kalau tertulis malaikat dan M-nya itu gede berarti Tuhan. Ya, itu Tuhan sendiri, saudara. Ya, sekali lagi, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, yang tadinya di depan, lalu berjalan di belakang mereka. Jadi saudaraku, itu tiang awan saudaraku, itu bergerak, ya, bergerak saudaraku, lalu berjalan terus berada di belakang mereka, yang tadinya di depan menjadi di belakang, sehingga menurut saya membayangkan orang-orang Israel itu ngelihat loh, tiang awan itu gede banget lah saudara. Kalau nggak gede nggak mungkin lah saudara. Karena apa? Karena barisannya tuh panjang, 1 juta, 2 juta orang. Nggak mungkin kalau tiang awan itu kecil, terus bisa kelihatan dari belakang. Ya, jadi saudaraku, bergerak apa nggak luar biasa. Saya membayangkan ketika tiang awan itu bergerak semua menyembah ya saudara ya. Jadi itu yang terjadi. Lalu saudaraku, firman Tuhan kemudian berbicara begini, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka, ya, melindungi. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Amin saudara. Jadi saudaraku, itu yang terjadi. Maka saudaraku, saya nggak bisa membayangkan pada saat kejadian saat itu. Luar biasa saudara. Dan orang-orang Israel itu ngelihat loh, perlindungan Tuhan luar biasa saudara. Saya berkali-kali juga saudaraku menyaksikan bagaimana Tuhan melindungi saya ketika saya harus berhadapan dengan orang yang kuat. Yang nggak mungkin saya lawan. Dan saudaraku, karena apa? Karena memang pada saat itu saudara ya, saya melayani ya seorang atlet yang tadinya tidak sama dengan kita saudara. Ya, kemudian dia pacaran dengan anak Tuhan. Lalu saudaraku, anak Tuhan ini yang pria itu bicara pada saya, sih tolong diinjilin supaya nanti kalau menikah itu bisa di gereja. Nah saudaraku, saya kemudian berbicara kepada pacarnya ini saudara.
dan saya juga undang hamba Tuhan untuk mendukung. Lalu akhirnya pacarnya ini menemukan kebenaran, kemudian saudaraku dia menjadi anak Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu tersebar berita, ya. Jadi saudaraku pada saat itu tersebar berita dan saya dikucilkan. Kemudian saudaraku, salah satu pengurus pada saat itu saya menjadi pelatih di Pelatnas, dan bapak tersebut saudaraku juga sepertinya tuh membuat saya tuh nggak betah, diperlakukan tidak adil dan membuat saya nggak betah, memang benar-benar nggak betah saudara. Melakukan apapun juga salah. Dan terakhir saudaraku, ketika saya berjalan, saya menuju ke Pelatnas akan melatih, saya mendengar suara yang belum pernah terjadi lagi. Suara yang begitu jelas, yang menyatakan kepada saya, jangan takut, walaupun dia orang kuat, tetapi aku lebih kuat. Jadi ketika saya mendengar itu, saya mendapat kekuatan. Saya melangsungkan menuju ke Pelatnas sambil nangis, ya. Karena apa? Karena saya nggak bisa berhenti gitu kan. Kalau saya berhenti nggak melatih lagi, beres persoalannya. Tapi Tuhan saya mendengar Tuhan bicara begitu, artinya apa? Saya nggak boleh berhenti, ya, menjadi pelatih. Dan saya tetap melakukan pekerjaan saya, dan puji Tuhan nggak lama setelah kejadian itu, saudara, ya, bisa terjadi sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan loh, saudara. Di sebuah tabloid olahraga, saudara, pagi-pagi itu halaman depan itu ada fotonya anak buah saya yang paling cantik, ya, dengan bapak itu, ya, dan kata-katanya itu terjadi pelecehan seksual. Jadi saudaraku, itu kejadian tuh membuat saya, ya, saya kok pikir kok bisa begitu, ya, karena kejadian itu saudaraku, sehingga ini bapak tuh udah nggak ada di Pelatnas lagi, ya, artinya Tuhan melindungi saya, ya, supaya apa? Supaya saya nggak ketemu lagi dengan beliau ini. Jadi saudaraku, memang ini kejadian sepertinya apa ya, nggak usah dibesar-besarkan sih itu, tapi untuk saya bisa membuktikan kepada saudara bagaimana Tuhan tuh punya begitu banyak cara untuk melindungi saudara-saudara dan untuk melindungi saya. Kalau Tuhan melindungi saya dengan cara ajaib seperti itu, Tuhan pasti akan melindungi saudara-saudara juga. Jadi pada siapapun juga yang pada saat ini mendengar berita ini dan sedang menghadapi masalah yang berat, bukan hanya masalah atasan saja, tetapi mungkin di dalam kehidupan ini saudara menghadapi hal-hal yang gak mungkin terjadi, yang gak bisa menolong saudara lah, ya, tetapi lewat kejadian ini yang saya saksikan, saudara bisa mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan punya begitu banyak cara untuk melindungi kita. Amin, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan pun punya begitu banyak cara untuk merancang kehidupan saudara lah, ya. Makanya saudaraku, seringkali tuh kita mengeluh, ya, ketika saya menghadapi masalah yang berat juga dan jawaban Tuhan itu lama banget loh, 10 tahun lebih. Saya sambil doa sambil marah, ya, saya bilang, mana katanya rancangan Tuhan itu indah, ini mah nggak indah sama sekali. Apalagi jawaban Tuhan itu lama banget. Saya marah-marah sama Tuhan dalam doa, saudara, dan itu saya sesali. Saudara-saudara jangan ikutin saya, ya. Jadi karena apa? Saya menyesal, karena pada saat itu saya menyatakan, ya, mana katanya pertolongan Tuhan tepat waktu. Kalau ini mah nggak, udah kelewatan waktunya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya saudara, ketika terjadi rancangan Tuhan itu dalam hidup saya, di mana Tuhan itu membuktikan kepada saya, tenang saja, yang penting jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Maka Tuhan akan membuat engkau tuh gak pernah turun loh, selalu naik, gak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Saya bersyukur kepada Tuhan, kejadian yang terjadi dalam hidup saya itu bisa saya saksikan. Saya tahun ini usia 70 tahun, saudara. Tetapi saudara lihat, dari mulai jadi atlet, ya, jadi pelatih, jadi pengurus, kemudian saudara sekarang ini jadi ketua harian di klub Jaya Raya, PB Jaya Raya, yang bukan klub kecil, klub besar, ya, punya sekolah, punya asrama, luar biasa saudara. Secara logika udah nenek-nenek, ya udah deh masuk museum aja gitu kira-kira, ya saudara, ya. Jadi saudaraku, tapi Tuhan buktikan. Lalu saudara, kejadian saya tahun 2014 menerima tongkat estafet,
ya menjadi ketua harian di Klub Jaya Raya, Saudara. Dan Saudara, seperti yang tercatat ya saudaraku, bahwa Klub Jaya Raya itu memegang rekor untuk perolehan medali emas di Olimpiade. Jadi selama ini saudaraku, sebelum Gracia Poli dengan Apriani juara di Olimpiade, ada 3 emas ya. Yang emas pertama itu Susi Susanti tahun 92. Lalu saudaraku 8 tahun berikutnya di tahun 2000 Chandra Wijaya dengan Tony Gunawan juara juga dari Jaya Raya. Lalu 8 tahun berikutnya di tahun 2008 juara lagi Markis Kido dengan Hendra Setiawan. Harusnya kalau 8 tahun lagi itu 2016. Saya sudah menjadi ketua di situ. Dan ternyata gagal, Saudara. Jadi pada saat itu saya bertanya-tanya juga kepada Tuhan, ya pada saat saya jadi ketua enggak jadi juara. Lalu saudaraku, tahun ini atau yang disebutnya Olimpiade 2020, Saudara, kita berharap ketika saya ditanya oleh atasan saya, kira-kira Jaya Raya bisa dapat emas enggak tahun ini, ya. Setelah 12 tahun loh, harusnya 8 tahun kan. Kamu pegang jadi ketua enggak juara tuh, ya. Harusnya sekarang ini. Saya deg-degan kalau mendapat pressure seperti itu kan pasti tegang kan, Saudara. Ketika saya ditanya siapa kira-kira yang bisa menjadi juara atau mendapatkan medali emas di Olimpiade tahun ini, saya jawab Kevin dengan Gideon. Gideon itu Jaya Raya, Saudara. Ya, jadi artinya bisa dapat lah. Tapi kan separuh-separuh, ya kan, Jaya Raya dengan klub lain gitu kan. Nah, saudaraku, akhirnya saya katakan Gideon, Markus Gideon dengan Kevin. Harusnya sih bisa juara karena dia ranking 1 dunia, Saudara. Apalagi namanya Markus Gideon, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama gitu loh, Saudara. Itu pikiran saya ya. Dan ternyata saudaraku, apa mau dikata, di babak-babak awal Markus Gideon dengan Kevin Sanjaya kalah loh, Saudara. Saya down ya. Jujur aja biar hamba Tuhan juga, ya Tuhan, masa gagal lagi, kapan lagi? Ini sudah lewat dari 8 tahun, artinya sudah 12 tahun loh. Masa harus 4 tahun lagi? Dan saudaraku, kemudian berikutnya saya selalu rajin untuk WA atau WhatsApp untuk anak-anak atau atlet-atlet ini, selalu memberikan dorongan lewat firman Tuhan. Dan saudaraku, puji Tuhan, Hendra Setiawan, Aksan masuk ke semifinal. Saya pikir wah ini Hendra dengan Aksan ini ya. Hendra kan dari dari Jaya Raya, kalau Aksan dari klub lain. Ya tapi whatever, yang penting ada Jaya Rayanya gitu kan. Tahu-tahu saudaraku di semifinal kalah, Saudara. Aduh, tetapi puji Tuhan ternyata Grace dengan Apriani yang tidak diprediksi. Enggak ada yang memprediksi, memikirkan, berpikir bahwa Gracia Poli dengan Apriani itu bakal juara Olimpiade, enggak ada yang berpikir, Saudara. Tetapi puji Tuhan masuk semifinal. Waduh, luar biasa loh, mengalahkan ranking 1 dunia. Lalu saudaraku, puji Tuhan, aduh saya senang banget masuk final. Dari situ terus mulai terus. Pokoknya yang penting jangan ketemu dengan banyak orang, itu aja, jaga hati gitu kan. Jadi saudaraku, dan puji Tuhan saudara, tanpa kita pikirkan bagaimana Tuhan itu menepati rancangannya, ya, menepati janjinya. Engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Karena dengan kemenangan Gracia Poli dengan Apriani yang dua-duanya adalah dari klub Jaya Raya, artinya apa? Artinya Jaya Raya itu tetap menempati rekor, mendapatkan 4 medali emas di Olimpiade, ya. Jadi saudaraku, Tuhan baik, saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya karena Gracia Poli dan Apriani itu menyelamatkan muka Indonesia di Olimpiade 2020, tetapi juga saya yakin dan percaya Tuhan benar-benar melakukan apa yang menjadi rancangan dalam hidup saya. Janjinya kepada saya enggak pernah turun, selalu naik. Amin, Saudara. Jadi saudaraku, lewat beberapa hal yang saya berikan contoh pada saat ini, maka saudaraku, saya rindu supaya saudara-saudara sekalian juga jangan ragu-ragu. Sing penting percaya, ngono, ya kan? Percaya bongkoan, ngono ya kan? Kata Inggris iki ya, jangan hanya believe saja tetapi trust. Artinya apa? Berserah kepada Tuhan. Yakin, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bahwa Tuhan enggak pernah punya niat jahat terhadap kita. Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin, Saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini
memberikan kepada saudara kembali kekuatan, ya, menambahkan kepada saudara pengharapan yang tidak akan mempermalukan saudara ketika kita berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu pada hari ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan punya begitu banyak cara untuk mencukupi kebutuhan kami. Bahkan Tuhan mampu untuk memerintahkan burung-burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Dan bahkan kami percaya, kami yakin itu merupakan sejarah, bukan dongeng. Bagaimana Tuhan juga melindungi umat Israel dari kejaran orang Mesir lewat tiang awan yang melindungi mereka. Dan bahkan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberikan rancangan yang indah bagi kehidupan kami, dan rancangan Tuhan itu juga Tuhan akan berikan kepada kami lewat cara Tuhan yang enggak masuk akal. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga pasti jauh dari sempurna. Itu sebabnya hamba mohon kepada Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan menerangkan lebih jelas lagi kepada umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga iman mereka dikuatkan, pengharapan mereka juga lebih teguh kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apapun yang dihadapi tetap memegang erat tangan Tuhan. Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang berwenang penuh atas hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita sangat diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Ibu, agar Tuhan memakai Ibu baik di dalam pelayanan di ladang pekerjaan Tuhan maupun di dalam olahraga, sebagai pelatih, sebagai pembina. Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan Ibu Imelda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, ada berita keluarga akan diberkati di dalam pernikahan kudus antara saudara Rosid Redo atau Edo dengan saudari Nur Malasari atau Sari, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021. Jam 2 siang bertempat di Hotel Maple. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memelihara dan memberkati rumah tangga yang akan diberkati ini. Jika Anda ingin didoakan atau dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada, atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Diaspora TV. Kita akan segera memberikan persembahan. Saudara bisa memberi persembahan di dalam dua cara. Yang pertama dengan mentransfernya ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca ini. Cara yang kedua adalah men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rezeki yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan.
dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Satu rapani gembala haru yang terjangkut jubahnya dulu seperti abu yang dari heboh mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya batu rapani gembala haru yang terjangkut dan jubahnya dulu seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kemudian kita akan akhiri dengan doa berkat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Bapak Hardono, Bapak Tumple Sihaan, untuk Ibu Rosalina dan Ibu Dori Pardede yang mengalami sakit jantung, liver yang terganggu, mengalami lemah tubuh dan juga pasca menjalani kemoterapi. Tuhan, kami berdoa juga untuk Saudara Rido Anwar, Bapak Riko Wahyudi dan Ibu Jennifer di dalam pergumulannya yang mengalami kelemahan di dalam berpikir, juga rindu agar dipulihkan dari diabetes dan juga bergumul dalam pencari pekerjaan dan juga di dalam pemulihan sakit autoimun dan juga agar suami bertobat. Kami berdoa juga untuk Bapak Igan Nainggolan, untuk Bapak Maxon Sitompul, Ibu Sandra, Ibu Rumondang, dan juga Ibu Darti Panjaitan di dalam pemulihan pasca stroke. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan pasti ada pemulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga untuk Ibu Kumpul, Ibu Ripka, Ibu Maria Siregar di dalam pemulihan saraf kejepit, pemulihan kesehatan paru-paru dan juga kesehatannya. Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu
yang baru saja berlalu. Kami berdoa untuk Ibu Candy Fortuna, untuk Ibu Ena Pardede, Ibu Esther Simanjuntak, untuk Evangelis Okterina Telombanua, untuk Bapak Paulus Siahaan, untuk Vino Dededaka, demikian juga Saudari Lindsay Simarmata, Evangelis Bajidu Hugea, Ibu Leni Hutapea, Bapak Mangaratua Marpaung, dan juga Ibu Sirli Uli Artanta. Tuhan, terima kasih pemeliharaanmu bagi saudara-saudara kami sepanjang tahun yang telah lewat. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami setahun yang akan mendatang ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun dan memegang tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa kita jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore nanti. Tuhan memberkati. Haleluya. Hari Minggu yang luar biasa, amin. Kita akan ketemu lagi Bapak Ibu Saudara di ibadah minggu depan. Jangan lupa sore ini masih ada ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
yang ku